Tren menggunakan baju bekas impor atau yang biasa disebut dengan thrifting kembali meningkat di Indonesia. Sementara di sisi lain, industri tekstil di dalam negeri terus tertekan akibat turunnya permintaan global. Akibatnya tak sedikit industri tekstil yang memilih merumahkan karyawannya. Tren membeli baju bekas atau thrifting kini semakin pesat di Indonesia. Lapak baju bekas daring maupun luring kini lebih beken dengan sebutan thrift shop juga kian menjaring. Demi gaya hidup, banyak orang yang lebih memilih membeli baju bekas impor dibandingkan membeli baju produk dalam negeri. Banyak alasan seseorang memilih baju bekas impor. Ada yang beralasan harganya murah dan ingin berhemat. Alasan berikutnya adalah ingin terlihat keren. Apalagi ada merek terkenal meski baju bekas. Alasan inilah yang kemudian membuat baju bekas impor ini masih di Indonesia. Berdasarkan data ekspor impor Badan Pusat Statistik, nilai impor baju bekas meroket 607,6% secara tahunan pada Januari hingga September 2022 jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Besarnya nilai impor baju bekas ini mengalahkan nilai impor pakaian rajutan dan non-rajutan. Keberadaan baju bekas impor inilah yang kemudian dianggap merusak pasar pakaian domestik karena harganya lebih murah dari produk lokal. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, fenomena thrifting di Indonesia memang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Banyak faktor yang mempengaruhi kalangan anak muda di dalam negeri lebih menggemari membeli baju bekas impor daripada membeli baju produk lokal. Alasannya pun bervariasi. Ada yang sebatas ingin gaya karena meski bajunya bekas tapi mereknya berasal dari merek ternama. Ada juga yang beralasan harga baju bekas impor sangat murah. Istilah thrift sendiri diambil dari bahasa Inggris yang berarti hemat. Karena itulah thrifting dimaknai sebagai aktivitas menghemat untuk menghindari pemborosan. Fenomena ini ternyata berawal dari aktivitas jual beli di media sosial dari seseorang karena bajunya kekecilan atau sudah tidak terpakai. Fenomena thrifting yang terjadi di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan beberapa negara maju tersebut masuk ke Indonesia. Masyarakat Indonesia pun lambat laun mulai menggemari baju bekas impor. Permintaannya pun terus mengalami peningkatan. Bahkan berdasarkan data ekspor impor Badan Pusat Statistik, nilai impor baju bekas meroket 607,6% secara tahunan pada Januari hingga September 2022 jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sayangnya banyak yang tidak menyangka kalau baju bekas impor tersebut dimasukkan melalui cara-cara ilegal. Hal ini tentu dipicu karena tingginya permintaan dari dalam negeri. Akibatnya harga tekstil lokal menjadi berantakan karena terganggu oleh pasar baju bekas impor ini. Terlebih mulai banyak bermunculan toko online ataupun offline yang menjual baju bekas dari impor tersebut. Kondisi inilah yang kemudian membuat industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri dalam kondisi yang tidak baik. Pertama, harus menghadapi tekanan global yang terus berdampak pada penurunan permintaan. Akibatnya tak sedikit dari industri tekstil dan garmen memilih melakukan efisiensi dengan merumahkan karyawannya. Namun di sisi lain industri tekstil juga harus berperang menghadapi serbuan baju bekas impor alias thrifting tadi. Di satu sisi bisnis thrifting memberikan keuntungan masyarakat yang bisa menangkap peluang. Namun di sisi lain bisnis ini juga bisa menghantam industri tekstil dalam negeri. Kok bisa seperti itu ya? Karena industri tekstil selama ini orientasinya ekspor. Ketika permintaan dari negara tujuan ekspor berkurang akibat resesi, membuat banyak perusahaan tekstil dan produk tekstil melakukan efisiensi. Lantas bagaimana upaya industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri bisa bertahan? Kita simak ulasannya berikut ini. Di balik serangan baju bekas impor yang berdampak pada rusaknya harga baju lokal, industri tekstil di Indonesia juga mendapatkan tekanan dari global akibat melambatnya perekonomian di sejumlah negara maju. Melambatnya perekonomian tersebut kemudian yang membuat permintaan baju dari Indonesia berkurang. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022, Badan Pusat Statistik menyatakan subsektor industri tekstil mengalami penurunan tenaga kerja dari Agustus 2021 sebanyak 1,13 juta orang menjadi 1,08 juta orang pada Agustus 2022. Ini artinya terdapat sekitar 50.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Angka ini diperkirakan terus bertambah karena gelombang PHK di industri tekstil mulai merebak pada September 2022. Industri tekstil di Indonesia merupakan salah satu industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Sektor ini termasuk sektor padat karya. Jika tekanan global dan serbuan produk baju bekas impor ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan industri tekstil dalam negeri akan semakin terpuruk. Berbagai sumber, IDEX Channel.
Ya, dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina ternyata memberikan dampak negatif bagi industri tekstil dan produk tekstil. Kondisi ini telah melemahkan permintaan ekspor dan membuat pelaku industri TPT terpaksa melakukan efisiensi. Pemerintah mengaku sedang mempelajari fenomena PHK di industri tekstil dan produk tekstil ini. Menteri Keuangan melihat kinerja ekspor produk tekstil masih menunjukkan pertumbuhan pada periode Januari hingga September 2022. Menteri Keuangan menilai gelombang PHK pabrik tekstil ini dipengaruhi oleh aktivitas relokasi pabrik dari daerah dengan upah yang relatif tinggi ke daerah yang relatif rendah. Sehingga terlihat ada PHK di satu daerah, tapi muncul kesempatan kerja di daerah lainnya. Namun Asosiasi Perstekstilan Indonesia pernah mengatakan ancaman resesi global yang diperkirakan terjadi pada tahun depan mulai dirasakan di tahun ini. Seperti kita tahu, industri tekstil banyak mengandalkan pasar ekspor. Ketika negara-negara maju, banyak yang mengurangi permintaan tekstil karena perlambatan ekonomi akibat resesi. Tidak sedikit dari industri tekstil yang mulai merumahkan karyawannya. Di beberapa tempat, karyawan tidak hanya dirumahkan, tapi ada juga yang kontraknya tidak diperpanjang atau bahkan diputus. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah. Perlu adanya perlindungan dari sisi produk impor agar tidak mengganggu produk dalam negeri. Karena keberadaan baju bekas impor ini cukup mengganggu dan merusak harga tekstil lokal. Adapun per Oktober 2022, berdasarkan data Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat, setidaknya sudah ada pemutusan hubungan kerja perusahaan tekstil di 14 kabupaten kota di wilayah Jawa Barat. Jumlahnya sendiri mencapai 64.000 yang tersebar di 124 perusahaan. Keputusan ini disebutkan diambil karena terjadi penurunan daya beli masyarakat dan melemahnya permintaan dari daerah tujuan ekspor. Selain itu, pengapalan barang banyak mengalami penundaan. Kondisi inilah yang membuat pesanan garmen Indonesia turun sejak awal kuartal 3 kemarin. Selain itu, karena penurunan permintaan ekspor tersebut, jam kerja rata-rata pabrik tekstil di Indonesia berkurang dari 7 hari menjadi hanya 5 hari dalam seminggu. Dengan masifnya baju bekas impor yang masuk secara ilegal, membuat industri tekstil dan produk tekstil semakin terpuruk. Pelaku usaha menilai baju bekas impor merusak pasar pakaian domestik karena harga baju bekas impor yang lebih murah. Lalu bagaimana sebetulnya solusinya agar industri tekstil dan produk tekstil ini untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada? Kita simak tayangan yang berikut ini. Perlu ada solusi yang nyata untuk menyelamatkan industri tekstil ini. Pelemahan pasar telah memicu penghentian operasional pabrik hingga pemutusan hubungan kerja. Di saat yang sama juga harus berjuang menghadapi serbuan baju bekas impor yang menyalahi aturan. Industri garmen dalam negeri perlu didukung agar mempunyai daya saing yang kuat. Masyarakat karena sejatinya industri tekstil lokal tidak kalah dengan produk luar. Menanamkan cinta produk lokal harus terus disuarakan khususnya terhadap produk tekstil lokal. Tidak cukup hanya di situ, pemerintah diharapkan juga terus melakukan penindakan bagi importir nakal yang terus memasukkan baju bekas impor ke Indonesia. Karena secara hukum penjualan baju bekas impor ini menyalahi aturan dan belum ada tindak serius untuk memberantas penjualan barang ilegal ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, untuk mencegah maraknya PHK di industri tekstil dan produk tekstil perlu dilakukan sejumlah antisipasi. Kementerian Perindustrian telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah semakin masifnya tekanan di industri tekstil dan produk tekstil. Di antaranya adalah pemerintah mengupayakan mencari pasar baru untuk ekspor industri tekstil. Selama ini daerah tujuan ekspor hanya ke Amerika. Pemerintah mulai membuka untuk pasar Amerika Latin dan juga Amerika Selatan, Afrika negara Timur, Tengah, dan juga Asia. Untuk penguasaan pasar dalam negeri juga perlu dilakukan dengan cara memperkuat dan mendorong promosi, serta kerjasama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri semakin tumbuh. Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah penguatan daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi. Pemerintah juga membentuk Satgas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit, dan juga Alas Kaki, yang tugas utamanya adalah melakukan inventarisasi industri terdampak oleh krisis ekonomi global serta permasalahan yang dihadapi. Selain itu, dari pihak pelaku usaha juga mendorong agar pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran baju bekas impor yang merusak pasar tekstil dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan PHK agar bisa mengerem terjadinya tren PHK. Bentuk insentif tersebut bisa berupa insentif pajak dan atau harga gas atau listrik untuk periode waktu tertentu. Dan kedepannya industri tekstil yang banyak menyerap tenaga kerja ini atau padat karya diharapkan segera pulih. Setidaknya bisa memiliki daya saing di saat gempuran produk impor terus terjadi di dalam negeri. Selain itu, pasar ekspor baru terus terbuka di saat kondisi ekonomi global terus mengalami tekanan. Jadi memang cukup banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh industri tekstil dan juga produk tekstil di Indonesia. Semoga memang berbagai cara, berbagai upaya dan juga berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah, regulator dan juga termasuk pelaku usaha agar kemudian bisa memperkecil dampak-dampak negatif dari berbagai tantangan yang ada, terutama PHK yang masih terjadi hingga saat ini.